Petani sukses, petani keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penyuluh Kabupaten Batu Selatan. Saat ini saya sedang berada di lokasi pertanaman semangka untuk kelompok Kartika, tepatnya di Dusun Aikulim, Desa Mandalasena. Tanaman ini saat ini berumur lebih kurang 40 hari, dan di sini kita lihat tanaman sudah mulai berbunga dan berbuah. Dan ini adalah varietas Pokemon. Ini adalah merupakan varietas yang cukup mahal harganya dibandingkan varietas yang lain. Dan di sini memang tampak agak sedikit rimbun dikarenakan penunasan masih belum maksimal karena saking luasnya lahan yang lebih kurang ada 1 hektar, dan juga musim hujan yang mulai turun setiap harinya, sehingga nanti sebagian kita menunas di sebelah sana, sebelah sini sudah mulai tumbuh lagi, kan gitu. Jadi lahan ini varietasnya bukan hanya Pokemon, di sebelah sana itu ada varietas yang biasa, kemudian ada varietas madu, ada beberapa jenis. Memang pada saat ini di musim hujan ini untuk tanaman semangka memang kurang bagus karena bisa mengakibatkan nanti terjadinya pembusukan. Ya, karena tadi kita lihat sekeliling ada beberapa buah yang sudah mulai busuk, mulai berjamur. Dan di sini saat ini saya juga sedang berada di lokasi ini bersama yang mempunyai ataupun ketua kelompok daripada Kartika, yaitu Bapak Kasto. Dan di sini coba akan kita sedikit tanya jawab kepada Bapak Kasto. Teman-teman sekalian, di sini saya bersama Bapak Kasto yang sebagai ketua kelompok sekaligus yang mempunyai lahan ini. Di sini saya akan coba bertanya-tanya kepada Bapak Kasto, karena ini adalah merupakan yang kedua untuk tanaman semangka. Nah, kira-kira ini kan saya lihat metodenya ini kan Pak Kasto ini pakai guludan ya, karena yang kemarin itu saya lihat nggak ada pakai bedengan. Kira-kira perbedaannya apa Pak Kasto ini antara yang bedengan dengan yang biasa kemarin itu? Perbedaannya mungkin tanahnya lebih gembur, Pak. Tanah lebih Itu yang gembur. pertama, kedua nutrisi pupuk mungkin apa ya, bisa tersimpan inilah. Kalaupun musim hujan, ya mungkin di sekitar bedengan aja. Tapi kalau sistem lubang ini kan kondisi tanah kan miring strukturnya. Iya, iya jadi betul. mungkin kalau kena air hujan ya ke bawah, inilah ke bawah kan. Iya, iya. Mungkin itu kelebihannya. Kedua, dia kelembapan tanah ini lebih terjaga. Nah, itu Lebih terjaga. menggunakan plastik mulsa. Kemudian pun tanaman pengganggu pun nggak muncul Pak ya. Termasuk gulma itu udah gulma, pasti. udah pasti nggak muncul. Gulma. Kemudian ini Pak, ini saya lihat nih selang-selang itu kan ada di bawah Pak ini ya, selang untuk penyiraman ataupun untuk apa namanya, untuk menyiram tanaman ini. Ini saya tahu ini kan kalau kita dulu di perkebunan ini sistemnya Sumi Sansui Pak. Nah ini kira-kira dengan begini kelebihannya itu apa Pak? Apakah nanti nggak terlalu luber airnya itu di dalam ini sehingga nanti bisa jadi pembusukan di akar atau gimana? Nah, jadi kalau masalah antisipasi pembusukannya itu Pak, kita kan lihat kondisi. Jadi intinya kita melembabkan aja, nggak terlalu banyak menyiram lah. Oh iya, iya. Mungkin seperti itu. Iya, iya, karena kita pun tahu kalau tanaman semangka ini terlalu banyak air pun kurang bagus. Ya, jadi dia pun fokus nanti di bagian bedengan aja, tidak kesana kemari lah air itu kan. Nah, kemudian ini saya mau tanya lagi Pak, ini kenapa Bapak memakai varietas Pokemon Pak ya? Ini terus terang aja varietas ini kan ya termasuk hasilnya yang agak sedikit lebih lama dibandingkan yang biasa, kemudian harganya pun lebih tinggi. Kira-kira nanti di pasaran ini macam mana Pak? Apa kira-kira banyak nanti pembeli atau gimana ini menurut Bapak? Kalau di pasaran mungkin nggak ada masalah itu Pak, mungkin peminatnya ya banyak juga. Banyak. Nah, itu. Yang kedua, mungkin kita saingan tidak terlalu banyak karena kawan-kawan petani semangka pada umumnya itu ya mungkin semangka madu, semangka biasa itu yang ditanam. Jadi varietas yang ini kayaknya mereka tidak menanam. Ya mungkin mengurangi saingan untuk di pasar itu aja, saingan apa ya, produksi. Iya. Nah, kemudian ini kan kita tahu Pak, ini Pokemon ini kan dia buahnya nggak bisa terlalu besar Pak. Itu maksimal lebih kurang 4 kilo dibandingkan nama yang varietas biasa itu bisa sampai 5 kilo, 5,5 kilo kan begitu Pak. Nah, jadi kira-kira ini
dengan Pokemon ini tonase yang Bapak dapatkan nanti apa nggak lebih rendah dibandingkan sama yang sana, sama yang tanaman yang varietas yang biasa itu? Oh itu kayaknya enggak Pak, karena apa ya? Mungkin kalau varietas Pokemon ini dia nampaknya kecil tapi dia lebih bobot. Nah, itu. Oh gitu. Nah, itu daripada semangka biasa. Mungkin sama-sama 5 kilo, teksturnya itu lebih kecil, tapi nanti timbangnya sama dengan yang biasa itu. Iya. Iya. Macam ini Pak, ini terus terang aja, ini kan saya mau tanya Pak, ini biasanya kan kalau tanaman semangka udah kuning macam gini itu kan biasanya udah matang biasanya ya. Apakah memang Pokemon ini memang ciri khasnya memang macam gitu? Iya, memang kuning Pak. Itu. Kuning. Iya, Kemudian dari awal. nanti kalau Ya. matangnya dia Nah, kira-kira kalau matangnya dari ciri-ciri Pak. Nanti ini kan ada apanya ini? Apa namanya ini? Sulurnya ini kan. sulurnya, iya. Nah, nanti ini mengering ini di buah ataupun di sepanjang batang buah ini kan. Nah, ini nanti mengering semua lah di seluruh batang ini, itu dipastikan udah masak di pohon. begitu. Nah, Iya Pak. Itu Pak. Iya. Kemudian ini kan biasanya kalau semangka kan pemanenannya kan nggak satu kali aja Pak ya. Ini macam Pokemon ini kira-kira ada berapa kali nanti pemanenannya? Ini nanti kemungkinan bisa 3 kali Pak. 3 kali ya. Iya. Oh, Itu ya mungkin iya, durasi iya. waktu antara 7 sampai 10 hari lah 3 kali panen itu. Nah, itu. Oh, iya, Jadi iya. antara buah pertama, kedua, ketiga, sekitar itulah interval waktunya lah. Waktunya ya. Permanenannya. Oh, iya iya. Ya, oke lah teman-teman sekalian. Ini saya penyuluh pertanian Kecamatan Selangitang, BPP Selangitang. Ketepatan saya sebagai penyuluh di Desa Mandala Sayan ini, ketepatan saya pun juga sebagai penyuluh di kelompok Bapak ini. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian penyuluh yang ada di Lapusel, bahwasanya di Desa Mandala Sayan ini walaupun rata-rata tanah di sekitar Selangitang ini rata-rata berstruktur pasir, tapi nyatanya di kelompok Kartika ini bisa menghasilkan, kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok yang lain. Jangan misalnya kelompok-kelompok lain itu hanya memanfaatkan tanaman pertanian itu hanya sebagai tanaman selah menunggu sawitnya itu tinggi. Ini sebagai contoh Pak Kasto, memang dia menyediakan lahan lebih kurang setengah hektar khusus untuk pertanian. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak, teman atau teman-teman sekalian penyuluh. Ya, semoga ini jadi inspirasi. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.